buat kuda-kuda yang mirip dengan Saudara Arif, ya. Kurang lebih kuda-kudanya itu adalah seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Kemudian dia langsung main kan? Kalau dari video yang tadi dilihat. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mau coba kembali ngomongin soal Shu Lim Tao. Ya, jadi jangan bosen-bosen. Cuman saya ingin coba membantu permintaan dari salah satu rekan dari Manado. Yaitu beliau bernama Saudara Arif, ya, Saudara Arif. Jadi kemarin tanggal 6 Oktober, jatuh hari Kamis, ya. Saudara Arif itu ada ngechat saya melalui WhatsApp, ya, dan dia bilang, "Malam ko, maaf mengganggu. Saya cuma mau nanya ko, minta koreksi ko dari Shu Lim Tao saya baru 2 hari latihan." Ya, jadi kan beberapa video saya pernah bilang sama teman-teman, kalau ingin mau diskusi tentang Wing Chun di mana kalian sedang berlatih secara otodidak, silakan aja, ya. Saya coba bantu jawab sebisa saya, ya. Dan ini pun saya baru bikinkan video sesuai dengan izin dari Saudara Arif. Saya bilang, Mas Arif, nanti saya coba jawab melalui konten YouTube. Ya, mudah-mudahan konten ini nanti ditonton oleh Saudara Arif. Dan sebelum saya jelaskan nanti, tentunya di sini saya disclaimer dulu, ya. Jadi saya akan menjelaskan poin-poin penting aja yang perlu dilatih pada saat seorang pemula memasuki tahapan sebagai praktisi bela diri Wing Chun. Ya, saya tidak akan berbicara tentang panjang lebar karena ini baru 2 hari dan mungkin Saudara Arif pun butuh banyak nonton video-video tutorial tentang Shu Lim Tao, entah itu dari master-master Wing Chun yang ada di YouTube, ya, entah itu lokal maupun mancanegara. Tetapi pada intinya butuh keseriusan, ketelitian, dan kesabaran saat kita berlatih otodidak. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, ya. Kita langsung aja lihat dulu cuplikan secara keseluruhan Shu Lim Tao yang akan diperagakan oleh Saudara Arif. Nanti baru dari situ akan saya bahas poin-poin penting aja yang perlu diperhatikan oleh Saudara Arif dan juga teman-teman yang mungkin sedang berlatih Shu Lim Tao, ya. Dan saya juga tidak menutup kesempatan untuk teman-teman, ya, silakan komentar, silakan memberikan masukan yang lebih, mungkin ada kekurangan-kekurangan dari apa yang nanti akan saya sampaikan mengenai Shu Lim Tao yang diperagakan oleh Saudara Arif ini. Oke? Kita langsung lihat dulu, ya, lihat dulu cuplikan Shu Lim Tao berikut ini. Wing Chun, Yip Man.
Nah, tadi kita udah sama-sama nyaksikan ya Siu Lim Tao yang diperagakan oleh Mas Arif ya. Ini Siu Lim Tao baru 2 hari latihan ya. Nah, seperti biasa ya, saya akan membahas mengenai kuda-kudanya dulu dalam hal ini. Karena gini loh, kecenderungan orang itu sering menganggap remeh kuda-kuda Siu Lim Tao ya. Yaitu kita kenal dengan namanya Yigi Kim Yeung Ma ya. Banyak orang yang berkata bahwa kuda-kuda kayak gitu buat apa? Ya kan? Nggak bisa dipakai buat berantem, nggak bisa dipakai buat fighting. Ya, karena kita fighting pun kuda-kudanya tidak harus seperti itu. Ya, malah dengan kuda-kuda Yigi Kim Yeung Ma, kita akan terlihat seperti mengunci kuda-kuda kita. Oke, untuk praktisi newbie atau teman-teman yang baru masuk ke dalam kancahnya bela diri Wing Chun, itu perlu memperhatikan bahwa setiap bela diri apapun, ya, kuda-kuda itu sangatlah penting. Terutama kuda-kuda dasar. Kuda-kuda dasar ini kalau misalkan saya logikakan, itu seperti kita sedang membangun sebuah rumah. Bukan dindingnya yang kita perhatikan, tetapi tiang-tiang penopangnya. Ya. Kalau misalkan kita memperhatikan dinding rumah, itu tentunya sudah terlihat cantik, terlihat indah. Tetapi kalau kita masih melihat tiang-tiangnya, itu kesannya di sini ada tembok, di sini kosong, di sini tembok, di sini kosong gitu kan. Itu kalau saya logikakan dan saya berikan gambaran bahwa tiang penyanggah sebuah rumah sebelum dibuat dinding, sebelum dibuat pembatas-pembatas ruangan. Nah, tiang-tiang ini penting untuk menyanggah rumah tersebut dan memberikan dasar kemana dinding yang akan kita buat kemudian. Ya, begitupun di dalam kuda-kuda Wing Chun dalam hal ini, itu sebenarnya adalah bertujuan untuk kita menyadari kondisi kaki yang kita punya. Kemudian dari kaki ini akan kita rasakan ke bagaimana cara kita berdiri ke bagian atas. Ya, di situ saya sering nyebut sebagai bagaimana postur kita. Ya, postur ini ada teman saya yang bilang postur itu ini, Mas Glenn, positioning structure itu postur katanya. Jadi posisi struktur kita dalam saat kita berdiri. Ya, nah. Kalau yang dilihat ya dari teman-teman ya, kita lihat kuda-kuda yang dipraktekkan oleh saudara Arif ini, itu ada beberapa poin yang miss. Ya mungkin karena biasa ya, kalau misalkan teman-teman yang baru belajar baru belajar Wing Chun, itu biasanya copy paste ya. Apalagi yang otodidak, itu nggak masalah sebenarnya, copy paste. Dan dalam hal ini, dalam 2 hari latihan ini, itu masih dalam tahap menghafal. Ya, menghafal gerakan Siu Lim Tao itu seperti apa. Dari buka kuda-kudanya, kemudian dari gerakan-gerakan tangannya, mulai dari tangkisan, mulai dari bentuk pukulan, dan lain sebagainya. Itu baru menghafal, belum mengerti. Ya. Tetapi yang harus disadari dari awal adalah jangan pernah meremehkan kuda-kuda basic. Ya, saya sering ya, misalkan cisau atau misalkan lagi drill sama temen, terus dibilang bahwa mereka kadang suka bilang, wah, Mas Glenn kok berat banget gitu kan, susah banget didorong dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi ya karena kita berusaha untuk mengenal kuda-kuda yang kita selalu praktekkan, terutama kalau di Wing Chun itu dari bentuk kuda-kuda Yigi Kim Yeung Ma-nya. Sederhana, tetapi punya makna yang sangat banyak. Nah, saya nanti akan peragakan bagian bawah saya ya, untuk menyamakan dan untuk menjelaskan hal-hal apa aja yang harus diperhatikan
jika dibandingkan dengan kuda-kuda yang dipraktekkan oleh saudara Arif ini. Oke, di sini saya akan coba meniru, ya, meniru dari bentuk kuda-kuda Siu Lim Tao yang dipraktekkan oleh saudara Arif. Nah, biar teman-teman kelihatan, biar kelihatan semua, saya coba akan menggulung celana saya biar lutut saya terlihat ya. Jadi mohon maaf nih, muka saya nggak kelihatan karena saya pakai single kamera, jadi nggak ada double kamera. Ya, jadi muka saya nggak saya sorot. Oke. Ini kira-kira bentuk yang menyerupai dengan bentuk yang dipraktekkan oleh saudara Arif ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian dia langsung main kan. Kalau dari video yang tadi dilihat, oke. Di foto ini, saya membuat dua warna, yaitu garis terputus-putus yang berwarna kuning, ya, dan juga ada lingkaran hijau dan garis terputus-putus panah warna hijau yang menuju ke arah kaki. Nah, untuk garis kuning, saya akan menggambarkan posisi pinggul sama center line ya. Jadi kalau untuk center line sebenarnya tidak ada masalah, tetapi problemnya itu ada di pinggul. Ya, ada di pinggul. Jadi kalau kita, dari posisi gerakan yang awalnya dari saudara Arif itu tidak ada perubahan di pinggul. Ya, pinggul ini tidak bergerak sama sekali. Jadi dari posisi awal sampai membentuk gigi Kim Byung Ma, pinggul itu tidak berubah. Nah, kemudian dengan lutut posisinya mengarah ke depan, ya, itu dikarenakan dia tidak arah ke depan karena lutut ini akan mengikuti ujung kakinya, ya. Ujung kakinya itu ngarahnya juga ke depan, ya. Di sini tidak ada posisi meruncing, tidak ada posisi siku yang tidak ada posisi lutut yang seperti mengepit sesuatu. Ya, dan tidak ada posisi sinking untuk pinggul karena semua datar ya. Kalau misalkan saya rubah dari posisi ini dan membentuk suatu kuda-kuda yang seharusnya, tentunya ini berdasarkan prinsip saya saat latihan Wing Chun ya. Jadi tidak dijadikan sebagai dasar untuk semua praktisi lokal berarti Wing Chun-nya seperti yang dijelaskan oleh Mas Glenn. Oh, bukan. Ini hanya prinsip saya. Karena Mas Arif ini, saudara Arif ini minta petunjuk dari saya akan jelaskan dari sisi saya, ya. Nah, nanti benar atau tidaknya itu dikembalikan lagi ke teman-teman. Silakan teman-teman coba di rumah atau silakan teman-teman kasih komentar, kasih masukan lagi. Oh, itu salah Mas Glenn, harusnya begini. Silakan tulis di kolom komentar ya. Jadi kita lanjut. Yang seharusnya adalah nanti coba tolong teman-teman perhatikan pinggul saya. Ini pinggul ya. Ini pinggang, ini pinggul. Nah, ini pinggul. Ini pinggul nih. Nah, jadi perhatikan pinggul saya. Kemudian perhatikan lutut saya dan perhatikan ujung kaki saya ya. Karena itu adalah poin yang ingin saya jelaskan. Jadi waktu kita membuka kaki ya. Membuka kaki dengan posisi seperti ini ya. Kemudian lihat ya, pinggul saya bergerak. Kemudian kita membuat posisi kita sinking ya. Di sini teman-teman akan melihat ada perubahan pinggul saya untuk bergerak seperti orang yang mau duduk. Kemudian lutut saya terlihat bukan menghadap ke depan, tetapi dia akan menghadap ke dalam, mengikuti ujung kaki saya yang juga menghadap ke dalam. Ya. Jadi ujung kaki itu cukup segini aja. Enggak perlu lebih masuk lagi. Karena kalau lebih masuk lagi, ini akan membuat muscle ya di sekitar pergelangan sana itu lebih berkontraksi. Ya, dan ini akan lebih membuat kaki kita merasa lebih pegal, lebih cepat letih gitu kan untuk ototnya. Jadi cukup segini aja. Nah, kalau gini udah aman. Dan dengan menggerakkan pinggul, kita akan mengirim tenaga kita itu ke bawah
ya, tetapi tidak merubah posisi kita untuk condong ke depan atau condong ke belakang. Nah, kalau misalkan saya berubah menghadap arah samping, otomatis akan bentuknya seperti ini. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ada perubahan pinggul saya yang dibuat turun, ya, dibuat turun, bukan dibuat ke depan, ya, bukan dibuat ke depan. Karena saya sering banyak itu ngelihat teman-teman praktisi itu yang latihan itu pasti selalu memajukan pinggulnya ke depan. Dengan posisi begini, ini tidak akan membuat balance. Karena kita pun tidak bisa shifting, tidak bisa stepping dengan posisi seperti ini. Tetapi kita membuat posisi supaya beratnya itu turun dengan membentuk pinggul. Jadi di sini tuh kayak semacam ada dongle kan antara tulang paha sama tulang pinggul itu dibuat ditekuk gitu. Nah, posisi ini itu tidak bisa dipahami atau tidak bisa dimengerti buat teman-teman yang baru belajar Shu Lim Tao, ya, secara otodidak seperti saudara Arif ini. Ya, saya tekankan dari awal, itu tidak akan dimengerti langsung, itu harus pelan-pelan, ya, harus pelan-pelan, ya. Jadi ini posisi yang seharusnya nanti diperhatikan oleh saudara Arif, oke?